di semester ke-4 berarti ya. Kelas 11 semester genap. Nah, berarti nanti begitu kenaikan kelas, teman-teman akan masuk di kelas akhir, kelas 12. Oh, nggak ada suaranya. Yang lain kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Kak. Teman-teman yang lain, coba boleh direspon dong. Iya, ada, Kak. Ada. Kedengaran ya? Oke. Tadi siapa tuh? Zevira, mungkin speakernya boleh dicek lagi. Oke, kakak lanjut ya. Jadi, kakak mau kasih informasi buat teman-teman semua tentang perguruan tinggi negeri terutama. Karena nanti begitu teman-teman masuk di kelas 12, pasti salah satu yang bikin galau anak kelas 12 itu adalah tentang pemilihan program studi dan perguruan tinggi negerinya teman-teman nanti. Nah, kakak punya beberapa informasi. Kakak share dulu ya PowerPoint-nya ya. Nanti teman-teman tolong direspon ya, udah kelihatan atau belum. Takutnya nanti kakak share tapi belum kelihatan. Sebentar ya, guys. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Udah ya. Oke, jadi di PowerPoint ini kakak mau kasih informasi tentang PTN dan Prodi dulu ya. Nah, sistem seleksi masuk PTN itu teman-teman udah tahu belum ada berapa jalur sih untuk sistem seleksi PTN? Ada yang udah pernah dengar? Dibagi jadi berapa? 3. 3, oke. Yang pertama apa tuh? SNM, SNM, terus SBM, SBM, terus Mandiri. Mandiri, oke. Nanti di SNM PTN kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, kebetulan kelas 12 yang sekarang, di angkatan yang sekarang itu, per hari ini itu sudah masuk ke pendaftaran SNMPTN. Jadi, kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, ini ada beberapa logo universitas favorit biasanya buat teman-teman. Ada yang mau ke UI? 105 alumni SGA Rundina lumayan banyak loh yang masuk di UI. Ada teman-teman yang mau ke UI? Nggak ada, apa kurang jauh universitasnya? Oke, kita geser yang agak jauhan dikit. Kalau Unpad di Bandung, ada nggak? Nggak ada juga. Apa ini pada nggak mau kuliah apa gimana ya? Oke, ini gambaran untuk beberapa universitas yang mungkin teman-teman, tapi yang perlu diingat adalah universitas tidak hanya 5 yang ada di gambar ini aja ya. Banyak pilihan-pilihan lain dari universitas yang akreditasinya pun cukup baik, jadi bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman nanti. Oke, ini ada sedikit quotes untuk masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke, ada lagi waktu itu dari salah satu ahli, Alexander Graham Bell, dia mengatakan bahwa orang terbaik itu adalah orang yang punya preparation atau punya persiapan. Jadi kita harus bisa siapkan dari sekarang teman-teman, karena untuk nanti masuk ke perguruan tinggi itu banyak penyesuaian yang perlu dilakukan. Baik itu dari realisasi nilai untuk nanti teman-teman yang dapat kuota SNMPTN, sampai nanti untuk ke ujian perguruan tinggi negeri, itu juga perlu penyesuaian untuk mengerjakan soal-soalnya. Karena nanti biasanya soal-soal UTBK itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan soal-soal yang biasa kita ketemu di sekolah. Oke, ini adalah gambaran untuk 8 universitas terbaik di Indonesia. Ada UI, ada Undip, ITS, Unpad, IPB, ITB, UGM, dan Universitas Airlangga. Biasanya mungkin kalau yang paling dekat
kita punya UI ya, yang biasa jadi pertimbangan juga untuk teman-teman untuk daftar di UI melalui jalur apapun itu. Bisa lewat SNM, bisa SBM maupun mandiri. Kalau mandirinya UI berarti lewat SIMAK. Nah, kita masuk. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan sama temannya. Secara garis besar itu ada 3 jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. SNMPTN itu daya tampungnya minimal 20%. Jadi di sini dikatakan minimal, artinya perguruan tinggi negeri itu bisa ambil mahasiswa dari SNMPTN itu lebih dari 20%. Biasanya rata-rata sekitar 25-30% itu masih ada universitas yang ambil di angka segitu. Jadi minimal 20%. Tapi yang perlu jadi pertimbangan teman-teman, biasanya SNMPTN itu dari tahun ke tahun cenderung berkurang untuk daya tampungnya. Nah, SNMPTN ini lewat jalur rapot. Jadi karena sekarang teman-teman itu ada di semester 4, berarti teman-teman masih punya kesempatan untuk guide nilainya di semester 4 sama nanti 1 semester lagi di semester 12 ya. Di semester 5, di kelas 12 semester 5. Semester 1-nya kelas 12 maksudnya. Nah, kalau nanti teman-teman mungkin ada yang belum berkesempatan ikut SNMPTN, masih bisa diusahakan lagi lewat SBMPTN, di mana SBMPTN itu pendaftarannya nanti melalui hasil UTBK, ujian tertulis berbasis komputer dengan minimal 40% penerimaannya. Nah, untuk mengerjakan UTBK itu perlu beberapa penyesuaian yang dilakukan dalam jangka waktu yang enggak sebulan 2 bulan ya. Biasanya untuk materinya pun lebih dalam dan lebih detail dibandingkan dengan yang biasa kita temukan di sekolah. Nah, untuk penyesuaian-penyesuaian ini nanti teman-teman bisa dapatkan juga karena SG itu tahun ini pun juga sudah melakukan penyesuaian dan pengenalan soal-soal UTBK itu dari semester 1. Jadi kakak-kakaknya itu yang di SG sekarang nanti udah dapat buku PTN itu di semester 1 dapat, di semester 2 dapat lagi, dan nanti akan ada intensif untuk UTBK juga. Nah, yang mandiri itu maksimal 30%. Kenapa Kak kok dikatakan mandiri? Artinya setiap perguruan tinggi negeri nanti akan mengadakan tesnya sendiri-sendiri. Jadi misalkan UI berarti bikin SIMAK sendiri. Kemudian nanti UGM namanya UTUL UGM atau ujian tulis UGM. Terus nanti ada lagi UNJ misalkan, UNJ ujian mandiri. Jadi setiap PTN bikin sendiri-sendiri, tidak digabung seperti SNM dan SBM. Kalau SNM dan SBM itu datanya nanti di bawah LTMPT. Tapi kalau mandiri, setiap univ bikin sendiri-sendiri, makanya dikatakan mandiri. Nah, teman-teman, kalau dari persentase-persentase ini yang kita lihat, itu justru lebih banyak persentasenya di SBMPTN ya. Kemudian didorong juga sama mandiri, dan SNMPTN itu justru persentasenya lebih kecil dibandingkan 2 jalur yang lain. Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan juga teman-teman buat kita. Artinya persiapan untuk SBMPTN dan mandiri ini perlu persiapan yang matang. Karena artinya kalau persentasenya lebih besar di situ, berarti kemungkinan peluangnya lebih besar di situ karena daya tampungnya pun juga lebih besar dibandingkan dengan SNMPTN gitu. Nah, ini yang tahun 2020 untuk rangkuman jadwal SNMPTN yang sudah berjalan. Karena kalau yang 2021 itu ada jadwalnya juga, tapi ada kemungkinan mungkin untuk diubah ya, karena kemarin registrasinya pun masih diperpanjang teman-teman untuk yang tahun ini. Registrasi akun LTMPT itu diperpanjang sampai di tanggal 23 Februari. Nah, ini gambaran bulan-bulan nanti yang akan teman-teman hadapi. Berarti kan nanti di bulan Juli teman-teman masuk di kelas 12 ya, semester 5 ya. Itu semester terakhir yang nanti akan digunakan nilainya untuk SNMPTN. Nah, biasanya nanti mulai sosialisasi untuk
pelaksanaan SNMPTN tahun ajaran 2022-2023 itu berarti di sini di bulan Desember. Sekarang kan 2021 ya, berarti nanti di bulan Desember 2021 biasanya itu nanti akan ada sosialisasi untuk SNMPTN. Kemudian lanjut di bulan Januari ada pemeringkatan oleh sekolah dan pengisian data PDSS, di mana pemeringkatan oleh sekolah ini nanti akan berfungsi juga untuk menetapkan siswa yang eligible untuk ikut SNMPTN. Nah, pendaftaran SNMPTN biasanya dimulai di bulan Februari, antara Februari atau Maret. Nah, nanti Februari dan Maret ini biasanya ada jadwal yang berbarengan nih antara pendaftaran SNMPTN sama pendaftaran UTBK biasanya. Sementara pelaksanaan UTBK biasanya di bulan April atau Mei. Kebetulan tahun ini pelaksanaan UTBK-nya itu pas di bulan puasa, teman-teman. Jadi kakak-kakaknya ujiannya double ya tahun ini. Ketika puasa mereka juga UTBK juga. Terus nanti pengumuman SNMPTN biasanya ada di bulan Maret atau April. Kalau tahun ini pengumumannya nanti di bulan Maret, tanggal 22 Maret, untuk kakak-kakaknya yang sekarang, itu akan ada pengumuman SNMPTN, kemudian lanjut pendaftaran UTBK, pendaftaran SBMPTN, sampai pengumuman biasanya di bulan Juni. Nah, nanti sekitar bulan Mei atau Juni, itu udah mulai tuh muncul jadwal-jadwal ujian mandiri dari masing-masing universitas. Nah, kalau teman-teman mau lihat ujian mandiri kapan dilaksanakan, itu nggak dilihat di web LTMPT lagi ya, tapi dilihat di web masing-masing universitas. Jadi misalkan kalau teman-teman nanti mau lihat jadwal mandirinya UI, teman-teman lihat di webnya UI. Jadi udah nggak di webnya LTMPT lagi gitu. LTMPT itu cuma mengakomodir untuk yang SNMPTN sama SBMPTN aja. Sementara kalau ujian mandiri nanti di masing-masing univnya. Ya, ini gambaran untuk SNMPTN. Nah, ini yang sekarang sudah berjalan, bahwa nanti penetapan siswa yang bisa ikut SNMPTN itu disesuaikan dengan akreditasi sekolahnya, teman-teman. Jadi kalau akreditasi sekolahnya A, berarti nanti ditetapkan 40% siswa terbaik di sekolah untuk ikut SNM. Kalau akreditasi sekolahnya B, berarti 25% yang dipilih. Kalau akreditasinya C, berarti cuma 5% yang dipilih. Nah, nanti pertimbangannya itu berdasarkan rekam jejak akademik yang dilihat sama sekolah. Jadi, penetapan siswa yang eligible itu diserahkan kepada sekolah. Ini untuk jurusan IPA, IPS, dan juga bahasa. Nanti ada 6 pelajaran ini yang akan dilihat untuk penetapan siswa dalam SNMPTN. Jadi kakak menyarankan untuk teman-teman mumpung masih semester 4 sama semester 5, nanti bisa diusahakan nih teman-teman nilainya terutama untuk 6 mata pelajaran ini. Masing-masing untuk IPA berarti ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Kalau IPS berarti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Ini dimantepin teman-teman nilainya. Supaya nanti siapa tahu bisa masuk ke kuota SNM. Nah, ini persaingan SNM PTN. Teman-teman, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 gambarannya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari nilai yang lolos, semakin lama semakin sedikit ya. Persentase ini dilihat dari perbandingan antara peserta sama siswa yang lolosnya. Jadi kalau yang lolos bisa kita lihat, ini menarik nih, tahun 2014, ini angkatan kakak nih, 2014. Kenapa sih kak kok yang lolos bisa banyak banget nih, 125.000 sama angkatan 2015 juga. Waktu tahun kakak, ini boleh semua teman-teman. Jadi nggak ada 40%, 25%, 5% itu nggak ada. Jadi semua siswa boleh ikut SNMPTN. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Jadi mempengaruhi juga jumlah yang lolos atau yang diambil, sekaligus ada penetapan persentase tadi.
di SNMPTN minimal 20%. Gitu. Oke, untuk penilaian SNMPTN, ini ada beberapa poin yang bisa jadi pertimbangan bagi teman-teman. Yang pertama adalah jenis kelas dan akreditasi sekolah. Kemudian ada nilai rapot, sama kalau ujian nasional sekarang udah nggak ada ya. Jadi cuma dilihat dari nilai rapotnya aja. Kemudian peringkat paralel siswa, nanti bisa dikomunikasikan lagi, biasanya ini ada di guru BK ya, untuk peringkat paralel siswa, kemudian bisa mempertimbangkan prestasi yang lain. Biasanya nanti di SNMPTN itu, di webnya, ada kolom khusus yang dipersilahkan untuk teman-teman upload, misalkan kayak sertifikat, kayak gitu-gitu boleh nanti di-upload di situ. Kemudian, lihat alumni yang diterima atau yang daftar SNMPTN, kemudian terutama di PTN tujuan ya, sama tren IPK alumni di PTN tujuan siswa dan track record sekolah. Nah sekarang LTMPT itu udah ngeluarin 1000 sekolah terbaik teman-teman. Coba nanti kalau teman-teman ada waktu kosong boleh dilihat di webnya LTMPT. Di situ ada 1000 sekolah terbaik. Itu ada indeksnya. Kemarin LTMPT sudah sampaikan bahwa itu diberikan kepada para rektor, tujuannya adalah supaya universitas tahu indeks sekolah yang mengirimkan siswanya itu berapa nilainya. Itu berdasarkan nilai TPS UTBK tahun 2020. Gitu. Oke. Terus ada beberapa penyebab kenapa SNMPTN mungkin ada beberapa yang belum lolos. Yang pertama adalah karena adanya kesalahan pilihan prodi PTN. Ini perlu direalisasikan juga dengan nilainya teman-teman. Karena di SNMPTN itu tetap ada nilai minimum untuk masuk di masing-masing prodi di setiap universitas. Setiap prodi kalau beda universitas maka nilai minimumnya pun juga akan berbeda. Jadi misalkan teman-teman tertarik untuk masuk ke psikologi nih. Tapi psikologinya UI sama psikologinya UNJ itu nilai rataan minimumnya berbeda. Jadi kalau teman-teman udah mantap di prodinya, teman-teman bisa tinggal pilih PTN-nya. Gitu. Jadi kita nggak terpaku pada satu perguruan tinggi negeri aja ya. Yang penting akreditasinya sudah cukup baik di universitas itu. Kemudian kesalahan urutan pilihan prodi. Nah, ini juga sering terjadi nih di siswa-siswa kelas 12, dan yang ketiga tidak memenuhi standar minimal. Ini yang tadi kakak bilang. Standar minimalnya nggak memenuhi. Nah, yang utama dari pemilihan prodi itu adalah minat teman-teman dulu. Teman-teman minatnya di program studi apa? Karena SNMPTN itu ketika sudah diterima, maka harus diambil. Kalau teman-teman udah keterima SNMPTN, udah pasti nggak bisa ikut UTBK dan SBMPTN, itu sudah di-lock sama sistemnya. Jadi akun itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk UTBK dan SBMPTN gitu. Jadi minat dulu di mana, kemudian realisasi nilainya. Kira-kira di prodi universitas mana yang bisa memenuhi standar minimal untuk di SNMPTN-nya. Gitu. Nah, nanti di SG sampai sekarang juga ya, kakak-kakaknya yang kelas 12 itu melakukan konseling juga. Di SG itu ada aplikasinya juga untuk nanti realisasi dan analisis nilai berdasarkan pilihan teman-teman di masing-masing program studi, dan setiap PTN nanti akan ada KP3 namanya, Klinik Pemilihan Prodi dan PTN. Ini bisa membantu teman-teman untuk konseling, sekaligus boleh curhat juga ya, kira-kira apa nih yang jadi masalah teman-teman. Kadang-kadang masalahnya itu nggak cuma dari sisi nilai teman-teman, mungkin nanti teman-teman akan ngerasain ketika kelas 12. Ada poin-poin eksternal, contohnya kayak perbedaan pendapat dengan orang tua, misalkan, atau misalkan ada juga temannya mungkin yang pilihannya sama dengan teman-teman. Nah, itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan, kondisi-kondisi eksternal seperti itu. Nah, ini nanti bisa dibantu sama kakak konselornya, gitu, untuk pilih jurusan dan universitas berdasarkan kemampuan dan minat untuk memberikan informasi mengenai PTN juga. Nah, terus yang kedua, ini ada aplikasi online-nya
untuk menganalisis nilai berdasarkan pilihan dan universitas. Ini bisa diakses nanti, tinggal hubungi kakak konselornya untuk analisis nilainya gitu. Oke, nanti kakak buka sesi tanya jawabnya di belakang aja ya. Kakak lanjutin dulu untuk SBMPTN-nya. Masih melek kan ya teman-teman? Masih, Kak. Masih ya, oke. Kakak berdoa mudah-mudahan teman-teman banyak nanti di kelas ini yang bisa dapat kuota SNM ya. Oke, kita lanjut Amin. dulu untuk tentang UTBK SBMPTN 2021 ya. Nah, yang pertama untuk metode tesnya ini masih sama UTBK, tapi UTBK ini biasanya dilakukan lewat komputer ya, karena yang berbasis Android itu masih dikembangkan. Jadi sampai 2020 kemarin pun ketika kakak-kakaknya ujian itu masih datang ke tempat ujiannya tapi memang pakai komputer. Jadi tidak dilaksanakan di rumah. Kemudian kelompok ujiannya itu ada saintek, soshum atau campuran sama dengan yang tahun sebelumnya. Bedanya ada di materi tesnya, teman-teman. Tahun 2020 kemarin itu materi tesnya TKA-nya dihilangkan, tes kompetensi akademiknya dihilangkan karena pandeminya baru awal-awal kemarin. Jadi sebenarnya UTBK yang 2020 itu rencananya pun sama kok, TPS dan TKA. Tapi karena tiba-tiba ada pandemi maka dipangkas karena saat itu belum terlalu ramai untuk protokol kesehatan. Kalau sekarang pembatasan sudah berjalan, kemudian protokol kesehatan juga sudah berjalan, maka mungkin jadi bahan pertimbangan untuk mengembalikan kembali tes kompetensi akademik. Jadi di 2021 TKA itu muncul lagi. TKA itu sudah ada lagi di UTBK. Gitu. Nah, pelaksanaan tesnya untuk UTBK yang tahun ini itu dibagi jadi 2 gelombang. Nanti kakak-kakaknya yang tahun ini akan tes akan mulai UTBK itu gelombang 1 di tanggal 12 April dan gelombang 2 itu di tanggal 26 April. Itu ada 2 gelombang selama 7 hari. Masing-masing hari itu ada 2 sesi. Jadi total sesi pelaksanaan UTBK seluruhnya itu ada 28 sesi. Dibagi jadi 2 gelombang dengan masing-masing hari terdiri dari 2 sesi. Jadi ada sesi pagi dan ada sesi siang. Kecuali untuk yang campuran ya. Kalau campuran berarti nanti teman-teman tesnya, sainteknya dikerjakan, soshumnya juga dikerjakan. Tapi kalau pilih salah satu nggak usah, berarti misalkan pilihnya saintek aja. Ya udah berarti kerjakan yang saintek aja. Kalau pilihnya soshum berarti kerjakan yang soshum aja. Nah, warningnya untuk anak IPS, biasanya suka ada anak IPA yang mau lintas jurusan teman-teman. Berarti saingannya nggak cuma dari anak IPS aja nih. Bisa jadi nanti ada anak IPA yang mau lintas jurusan juga. Gitu. Nah, hasil tesnya nanti akan diberikan secara individu dan kesempatan tesnya hanya boleh 1 kali. 2020 juga cuma boleh 1 kali kok. Yang boleh 2 kali itu 2019, itu boleh 2 kali. Tapi 2020 dan 2021 itu tetap cuma 1 kali. Gitu. Nah, ini yang perlu dipersiapkan teman-teman, karena tingkatan soal UTBK berbeda dengan yang biasa kita kerjakan di sekolah. Nah, ini untuk yang 2020 ya. Ini sebenarnya aturannya sama. Jadi kalau 2020 itu lulusan 2018 dan 2019 itu masih boleh ikut UTBK. Berarti untuk tahun ini yang boleh ikut UTBK itu angkatan 2021, 2020, dan 2019. 2018 sudah tidak boleh karena nggak masuk dalam kriteria ini. Nah, untuk yang lulusan paket C, ini biasanya ada pembatasan usia. Kalau di tahun ini, lulusan paket C itu dibatasi sampai usianya 25 tahun. Karena lulusan paket C ini kan berbeda ya, percepatan. Beda dengan teman-teman yang sekolahnya 3 tahun, gitu beda. Jadi pembatasannya bukan batasan berdasarkan tahun kelulusan,
tapi batasannya berdasarkan usia. Jadi paket C maksimal 25 tahun. Nah, biaya UTBK-nya masih sama, Saintek Sosum 200.000, campuran 300.000. Kalau di 2020 kemarin dikurangnya jadi 150 ya, karena masa awal pandemi. Tapi kalau sekarang balik lagi. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin mau coba untuk kerjakan Saintek juga di campuran, biayanya 300.000. Nah, ini nanti biasanya akan dibayarkan melalui bank-bank BUMN kayak Mandiri atau BNI atau BRI. Gitu. Nah, ini tahapan UTBK, registrasi akun dulu untuk teman-teman yang belum punya akun. Jadi syarat utama untuk ikut UTBK adalah punya akun LTMPT. Itu wajib. Kalau nggak punya akun nggak bisa daftar. Nanti setelah punya akun baru daftar. Daftar UTBK. Setelah daftar kalian ikut UTBK. Setelah ikut UTBK baru registrasi untuk SBMPTN dan di situ nanti ada pemilihan untuk prodi dan PTN-nya. Kemungkinan untuk tahun ini kita lihat nanti ya, pemilihan prodinya itu kalau nggak salah di awal. Jadi nggak di akhir kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke. Di penilaian SBMPTN itu, di SG nanti bisa dikonsultasikan sama kakak-kakak konselornya dari hasil TO UTBK. TO UTBK di SG itu ada beberapa teman-teman. Jadi itu bisa jadi acuan juga bagi teman-teman untuk nanti pilih prodinya itu udah sesuai belum nilainya. Yang pertama pasti pilihan PTN dulu. Terus yang kedua pilihan program studi, yang ketiga daya tampung, yang keempat jumlah peminat, yang kelima nilai UTBK-nya, dan yang keenam adalah keketatannya. Teman-teman perlu lihat poin-poin ini karena daya tampung nanti akan mempengaruhi berapa banyak kira-kira siswa yang akan diambil di program studi itu. Beda program studi, beda PTN, maka daya tampungnya pun juga akan berbeda. Termasuk jumlah peminat. Nanti dari jumlah peminat daya tampung ini muncullah angka keketatan. Seberapa besar keketatan persaingan dari masing-masing prodi tadi, kemudian dilihat dari nilai UTBK-nya juga. Gitu. Oke, ini contoh hasil UTBK. Di sini kelihatan ya, teman-teman, ada nilai TPS, ada nilai TKA Soshum-nya. Ini nanti kelihatan nih nilainya, dia tinggi di sejarah berarti. Nah, nanti dari sini bisa direalisasi kira-kira nilainya di mana yang cocok. Nah, ini peluang diterima di PTN dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Ini cara untuk memprediksi kelulusan SBMPTN. Ini ada range nilai ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita lihat dari data skor nasional ya, sama data real alumni 2019. Ada peserta dengan nilai rata di atas 600 rata-rata, 601 dan seterusnya. Kalau teman-teman posisinya ada di 501 sampai 600, biasanya realisasinya nanti di pilihan univnya. Kita pilih univ yang peminatnya nggak terlalu banyak, gitu. Jadi ini yang perlu dikejar sama teman-teman untuk nanti di UTBK. Kalau bisa nilainya di atas 600 ya, karena persentasenya seperti ini. Oke. Nah, nanti di SG itu ada tryout CBT. Jadi teman-teman bisa kerjakan tryout. Kadang-kadang ada juga yang kerjakannya di rumah. Ada juga yang kerjakannya di SG. Itu nanti ada aplikasi khusus dari SG untuk tryout UTBK. Dan itu nggak cuma satu kali ya teman-teman. Tryout UTBK di SG itu ada beberapa kali. Jadi nanti dari beberapa nilai TO itu teman-teman bisa tahu nih hasil TO-nya berprogres atau enggak. Nanti dari hasil TO itu materi-materi yang masih sulit bisa teman-teman kejar untuk dibahas kembali sama kakak-kakak tentornya. Gitu. Oke. Ini tips-tipsnya. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang profesi, prospek ya. Prospek dari masing-masing prodi kira-kira nanti akan seperti apa.
Misalkan kayak dokter, berarti nanti ngapain aja kerjaannya, kemudian jurnalis, akuntan. Kalau IPS itu akuntan, jurnalis, atau mungkin ada yang mau ke sastra, itu juga soshum. Pokoknya utamakan untuk di minat teman-teman dulu. Oke. Nah, ini alumninya SG Arundina. Oke, ini teman-teman alumninya. Nah, ini ada yang dari 105 juga ya. Ada Kalita Taviana. Kemudian ada Edward juga. Ini Sandi dari SMA 99. Ini dia lolos di vokasi UI. Udah banyak ya alumni-alumninya. Ini juga dari 105. Nah, ini juga ada beberapa dari 105. Ini tadi ada yang 105 itu sekarang di UPNVJ. Nih, Rizky. Rizky ini angkatan kemarin, tahun 2020. Terus Noval, Farel, Fuad. Oke. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu tentang informasi perguruan tinggi negerinya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wah udah banyak nih. Ada Monica, halo Monica, ada Rendra, ada Rizky. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu soal informasi PTN-nya tadi? Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, boleh. Ini manggilnya Rait apa Nabil ya? Rait boleh. Rait boleh. Oke, gimana Rait? Untuk yang jalur SBMPTN nih, Kak. Kan misalnya saya mau milih universitas yang saya pengen. Nah, itu saya milih universitasnya itu sesudah ujian atau sebelumnya, Kak? Nah, kalau di tahun 2019 dan 2020 itu setelah ujian. Tapi di tahun ini kemungkinan dari redaksinya LTMPT kemarin ada kemungkinan untuk pilihnya di awal. Nah, kalau ada plus minusnya nih. Plusnya kalau kita pilihnya itu setelah ujian, kita bisa realisasi skornya itu di program studi yang mana. Tapi kalau kita pilihnya itu di sebelum ujian, berarti kita bisa realisasinya itu dari hasil TO. Makanya yang tadi kakak bilang, TO di SG itu ada beberapa kali. Nah, nanti dari hasil-hasil TO itu bisa dia realisasi. Kira-kira progres kamu lebih masuk ke program studi yang mana. Kayak gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Gitu. Sama-sama. Nanti tunggu yang fixnya di tahun ini ya. Kemarin redaksinya sebelum ujian kalau yang tahun ini. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu setelah ujian. Oke, makasih Rait. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ada lagi? Nggak ada? Oh ya, satu lagi, Kak. Saya mau nanya lagi, Kak. Kenapa tuh? Kan saya berarti sekolah di 105 itu kan berarti domisilinya. Nah, untuk UTBK-nya itu saya boleh milih kan di kampus kan berarti ujiannya kan ya, Kak. Nah, itu tuh kampusnya boleh bebas mau di mana aja atau ada ketentuannya sendiri, Kak? Atau harus di dalam Jakarta kah atau boleh di mana aja? Biasanya nanti ketika kamu daftar UTBK, itu ada pilihan pusat UTBK. Jadi misalkan kamu pilih pusat UTBK-nya di UI nih. Tapi tesnya itu nggak melulu selalu harus di UI. Bisa jadi di tempat lain, tapi nanti sumbernya itu dari pusat UTBK-nya, dari UI-nya, kayak gitu.
Nanti biasanya milih dulu sih, karena kadang-kadang kalau kita milihnya terlalu ke belakang juga, biasanya tinggal sisa-sisaan aja pilihannya. Gitu. Kadang-kadang ada juga yang dapatnya jauh, sampai pernah waktu itu di mana ya, Kepulauan Seribu kalau nggak salah. Itu ada. Tapi tergantung kebijakan ya. Kadang-kadang tiap tahun itu kebijakannya suka berubah-ubah dari LTMPT-nya. Entah ada yang dikembalikan aturannya, atau entah ada yang dikurangin aturannya, kayak gitu, beda-beda sih. Tapi biasanya gitu, kita pilih pusat UTBK-nya dulu, nanti tempatnya di mana, itu menyesuaikan dari pusat UTBK-nya. Karena tidak semua ujian dilaksanakan di kampusnya langsung. Biasanya ada juga, misalkan kampusnya kerjasama sama sekolah, kita tesnya di sekolah, gitu. Tapi sumbernya dari pusat UTBK-nya tetap. Gitu, Rait. Oh, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kakak lanjutin lagi ya yang tadi. Nah, ini kelas normal, teman-teman. Kalau di SG biasanya kelas reguler itu 15 siswa. Tapi karena sekarang kondisinya pandemi, jadi dikurangin tinggal 9 siswa. Excellent yang tadinya 12 jadi 6. Eksekutif yang tadinya 6 dan jadi 4 sekarang. Nah, ini selama pandemi bentuknya seperti ini. Regulernya 9, excellent-nya 6, eksekutifnya 4. Kelas jaminan ya untuk yang excellent dan eksekutif. Gitu. Nah, nanti untuk biaya bimbingannya, teman-teman bisa langsung tanyakan aja ke SG Arundina. Ini nanti beda ya, kalau misalkan teman-teman dapat peringkat di kelas pun juga biasanya ada diskon lagi. Jadi silahkan ditanyakan lagi ke SG-nya nanti. Oke. Gitu. Oke, teman-teman, kakak punya voucher. Sebentar. Kakak tampilin dulu vouchernya. Oke. Oke, dah kelihatan? Ini voucher khusus buat teman-teman. Teman-teman bisa kakak kirimin. Jadi teknisnya gini, kakak kasih pertanyaan untuk 2 orang. Nanti yang bisa jawab, silahkan ditaruh nomor teleponnya di chat yang di Gmeet kan ada chatnya tuh. Silahkan taruh di situ namanya siapa sama nomor teleponnya siapa, nanti kakak kirimin vouchernya. Oke? Kakak punya pertanyaan buat teman-teman. Tadi kan kakak udah jelasin ya tentang SNMPTN, SBMPTN, sama Mandiri. Pertanyaan kakak adalah apa bedanya materi UTBK tahun 2020 sama tahun 2021 ini? Ada yang bisa jawab? Bedanya apa? Materinya apa bedanya? Materi itu kan ada TPS sama ada TKA. Nah, bedanya apa nih antara 2020 sama tahun ini? Ada yang bisa jawab? Nggak ada, teman-teman? Nggak ada? Oke, kakak ganti kalau gitu. Yang gampang deh. Apa nama ujian tulisnya UI? Ada yang bisa jawab? Simak, Kak, simak. Simak, oke, Rait. Oke.
Rait, boleh tulisin di chatnya ya. Nama sama nomor teleponnya ya, Rait. Nanti kakak kirimin vouchernya. Selamat untuk Rait. Ya, Kak. Good job. Oke, satu lagi. eh Apa ya? Sama aja deh. Apa nama ujian tulisnya UGM? Ada yang bisa jawab? Ujian tulisnya UGM. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Tadi udah kakak singgung loh. Nama ujian tulisnya UGM, utul UGM ya. Ujian tulis UGM. Oke, Rait, nanti kakak chat ya. Nomornya dicatat dulu. 0813 Oke, kalau gitu teman-teman. Teman-teman, terima kasih. By the way, jangan lupa isi link absensinya ya. Link absensinya tadi sudah disampaikan ke nanti. Oke. Nanti tolong diisi ya teman-teman untuk link absensinya di guru BK. Kemudian nanti selamat untuk Rait, kakak akan kasih vouchernya. Teman-teman boleh nggak kakak minta foto? Dinyalain dulu dong kameranya sebentar. Oke, yang lain? Boleh dinyalakan kameranya. Terima kasih Putu, Esa Putu. Siapa lagi nih? Dela, Monica, Raffi. Halo, Eurolia. Namanya lucu deh, Eurolia. Artinya apa sih? Eurolia. Kakak baru dengar tuh. Eurolia. Yang lain? Pas bola gitu, Kak. Oh gitu. Berarti dari papahnya ya namanya. Oke, yang lain mana nih? Kakak mau lihat dong wajah-wajahnya. Kesha, Monica. Sebentar ya, kakak foto dulu. Yuk, dinyalakan kameranya, teman-teman. Lihat ke kameranya ya, kakak mau foto. Hai, Dela, Hilmi, Artati. Yuk, Kemon, lihat di kamera. Kakak mau foto. Mana lagi nih yang lain? Siap-siap ya. Kakak foto ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya. Sukses buat semuanya. Mudah-mudahan nanti kelas 12 semuanya dapat kabar baik di prodi dan PTN pilihannya masing-masing. Amin. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jangan lupa isi absennya ya nanti. Ya, Kak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.